and welcome to Career Sisterhood. This is where sisters hang out and talk about, guess what? Their careers. My name is Rebecca. Aku adalah orang Indonesia yang tinggal di Inggris dan aku punya banyak banget menti perempuan Indonesia yang lagi mikirin dan lagi mengusahain untuk kerja remote global. Nah, yang orang sering lupa consider atau pikirin, namanya juga pengen kerja dapat duit banyak gitu ya. Mimpinya sih dapat duit banyak, tapi giliran secara praktis ngomongin hitung-hitungan duit malah tetot, bingung sendiri, overthinking dan nanya-nanya sama temen tapi ya kayak orang buta nuntun orang buta juga. Nah, karena itulah aku mendingan ngundang teman-teman yang udah satset dapat kerja di luar negeri, luar benua, luar planet. Di Bekasi dong. Nah, berarti kita langsung aja welcome narasumber hari ini, Mbak Nisa Muluk dan Mbak Ulfa Hanifah. Halo. Hai. Nah, coba deh, ini yang aku sambil cerita juga, kemarin ada yang komen di DM aku, katanya aku tuh jual mimpi. Meskipun sebenarnya memang mimpi itu yang harus dijual, tapi harus diubah jadi goals dan action dan ya jadi kenyataan. Nah, kalau aku aja yang ngomong kayaknya cuman jualan sabun cuci, mendingan aku nanya langsung sama kalian berdua yang gajinya 2 digit, yang udah ngalamin naik turunnya, namanya kerja yang quote unquote bagi orang Indonesia itu nggak normal, nggak kerja kantoran yang berangkat terus ceklek mesin absen terus pulang terus berharap nantinya dapat pensiun pas udah umur berapa ya, 60, 65. Oke, kita mulai dengan Nisa, karena aku tahu Nisa nggak pernah kerja kantoran normal seumur hidupnya yang udah 39 tahun ini. Coba Nisa, waktu dulu banget kamu tuh sempet gak sih, apalagi kan kita milenial jompo ya, zaman dulu itu masih belum ada tuh yang namanya entrepreneurship is a sexy job atau freelancer gitu. Dulu yang ada tuh adalah lo tuh freelancer tuh itu bahasa kerennya dari pengangguran ya maksudnya gitu kan. Nah, coba dong Nisa dulu waktu awal mulanya berkarir di dunia non kantoran itu kayak apa sih rasanya? Oke. Sebenarnya dari awal memang kayaknya dari dulu gitu ya, aku tuh bukan tipikal orang yang memimpikan mau duduk di bangku korporat gitu, yang kerja 9 to 5, tiap hari rutinitasnya sama. Karena aku ngerasa I'm a Gemini yang nggak bisa tuh namanya rutinitas gitu ya. Pasti aku akan kayak burn out gitu. Bahkan yang namanya udah kerja nggak 9 to 5 aja, tapi di satu kantor yang sama selama 6 tahun aja, itu buat aku udah kok gini-gini aja ya gitu, nggak ada perkembangan lagi apanya gitu loh. Nah, kalau boleh aku jelasin sedikit, Rebecca, waktu itu aku memulai karir aku tuh sebagai penyiar radio. Jadi memang dari SMP aku dengerin radio dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai dibangunin sama radio gitu kan, berangkat sekolah segala macam. Dulu kan yang namanya radio, TV, TV itu kan kayak wah ya hits banget gitu, itu kayak dream job banget ya buat anak-anak di entertainment gitu kan. Nah, dari waktu SMP itu aku memang udah kepingin cita-cita aku, oke, aku mau jadi penyiar radio gitu ya. Masuklah aku kuliah di broadcasting. Dari tahun terakhir aku kuliah, aku udah apply nih ke satu radio yang aku belum pernah denger namanya sama sekali. Itu dikasih tahu sama saudaraku malah waktu itu, lagi buka nih radio ini radio apa ya gitu ya. Pas dengerin juga, kayaknya segmennya agak di atas aku nih, tapi ya udah hajar bleh gitu ya. Dilalah ternyata keterima training 6 bulan sambil kuliah gitu ya, bolak-balik dari Depok, Gatot Subroto, Ciputat ke rumahku lagi gitu. Masih naik bis gitu, zaman dulu belum ada MRT segala macam. Itu benar-benar perjuangan banget, dan akhirnya keterima jadi penyiar radio gitu ya di tahun 2007, dari training dari 2006 ke 2007. Terus menikmati tuh yang namanya dream job ya kan, udah jadi penyiar radio nih gitu, dengan segala ups and downs-nya, datang cuma buat siaran doang. Habis itu kan udah pasti biasanya kalau penyiar-penyiar tuh larinya ke MC ya kan, karena kerjaan yang lainnya tuh MC event-event, terus juga voice over talent, yang mana itu semua nggak ada
jam kerja pastinya, ya kan? Paling siaran aja nih yang dapat bulanan itu dari siaran aja. Tapi itu kan juga nilainya fluktuatif gitu, tergantung dari banyaknya jam siaran yang dikasih atau yang aku ambil. Nah, terus udah gitu dari mulai menjalani 6 tahun di radio itu gitu ya, seperti yang tadi aku bilang, kok 6 tahun gini-gini aja ya, karena cita-citaku jadi penyiar radio udah kesampaian. Terus bingung, cita-cita saya apa lagi ya? Cetek banget kayaknya. Mau jadi program director? Enggak, kerja berarti kan kantoran gitu ya. Nggak mau. Ya udah jadi kreatifnya nih, sekalian kamu kreatif. Atau kamu jadi AE-nya sekalian di sini. Enggak gitu ya. Cari-cari klien. Kamu dia ada target, ada KPI. Hidupku tuh kayak, apa namanya, YOLO. Kalau anak-anak yang sekarang kan, YOLO live once ya. Jalannya aja apa adanya, nggak mau punya target, nggak mau punya ini itu. Nah itu memang salah satu kesalahan masa muda juga, karena nggak punya mentor gitu ya, nggak punya sosok yang aku look up tuh waktu itu. Jadi nggak ada yang ngarahin gitu, nggak ada yang ngarahin bahwa ya nggak apa-apa lu mau kerja freelance, tapi lu harus nabung dong, harus punya persiapan buat masa depannya kan. Nah udahlah, habis itu lanjut siaran terus sampai 2021 selesai, kena mass layoff gara-gara pandemi gitu ya. Lalu saya bingung, kerja apa ya gue? Tahun 2021 itu umurku kalau nggak salah pokoknya sekitar 35 tahun ya, 34, 35 gitu. Kok tak tahu umur segini ya, gak punya background kerjaan kantoran sama sekali. Kemana aja di usia 20 tahunku ini gitu, tahu udah satu dekade lewat, gak punya background yang serius gitu kan. Tapi aku tetap punya prinsip, udahlah apply aja. Jadi aku subscribe ke platform untuk loker gitu kan, kayak Jobstreet, Jobsnibis segala macam gitu. Ada yang kira-kira cocok, apply. Walaupun aku belum pernah sama sekali gitu ya ngerjain pekerjaan itu. Apply aja gitu. Nggak tahu lah nanti kira-kira dapetnya dari mana nih kerjaannya. Tapi emang dari situ bertanya-tanya, apa sih yang bisa saya lakukan ya? Apa lagi yang bisa gue lakukan nih? Otak gue sebenarnya ada nih gitu. Cuman untuk kerja korporat nggak punya background, jadi AE nggak pernah. Terus apalagi ya? Apa sih yang paling umum banget kan, account eksekutif gitu ya kan? Jadi project manager apa itu gitu? Nggak paham. Dan akhirnya berkenalan dengan dunia virtual assistant di tahun 2022, baru itu mulai oh ternyata kerja remote itu sekarang udah banyak dan udah banyak jenisnya, peluangnya udah banyak, jenisnya pun juga udah banyak. Tapi memang waktu itu di Indonesia belum terlalu banyak gitu. Sampai akhirnya ketemu dengan Rebecca Lepard bersama Upgrading Women-nya di 2022. Itu pun pertama kali aku diminta jadi AE sama Rebecca ya, seorang eksekutif kan. Terus kayak, ngapain nih mbak kerjaan gitu. Ya pokoknya kamu ngamon klien aja. Oh ya udah, oke gitu. Berubah lagi jadi partnership. Terus akhirnya berubah lagi jadi account manager gitu. Sampai dengan sekarang akhirnya masih nggak sih mbak aku jadi account manager sebenarnya di Upgrading Women. Kamu tuh siapa sih sebenarnya? Aku nggak kenal. Hybrid banget kayaknya role-nya ya. Yes, tapi kayaknya itu ya namanya generalis kan Nisa. Ya. Jadi apa namanya? Ini juga mungkin yang kita mesti bahas di satu episode bahwa ada teman-teman yang merasa kok gue nggak super duper jago di satu hal, tapi gue tuh bisa lah ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi gue tuh siapa lah gitu. Kayaknya ini ide bagus buat podcast topik berikutnya. Nah, terus kalau Nisa kan dari dunia broadcasting, dunia entertainment, dunia show business gitu, yang memang dari dulu sifatnya memang ups and downs. Lagi ada kerjaan ya, ada project ada, enggak juga enggak ada. Nah, yang aku pengen tahu juga dari Ulfa nih. Ulfa kan dari dunia akademis yang kita pikir ya kalau dunia orang-orang pinter gitu ya, yang minum tolak angin, itu kayaknya kerjanya ya udah lurus aja jadi dosen atau jadi tenaga ahli, ya ujung-ujungnya jadi menteri insya Allah gitu kan ya. Nah, kalau pengalaman Mbak Ulfa gimana? Dari awal lulus S1 atau waktu itu S1-nya apa sih? Aku aja nggak tahu dulu Ulfa itu waktu S1-nya jadi belajar apa? Oke, mungkin aku adalah anak yang ambi dari dulu ya. Jadi aku pengennya setelah S1 di hubungan internasional, aku langsung S2.
gitu. Dan kebetulan emang dapat S2 beasiswa. Setelah itu aku kerja di startup, balik-balik kerja di startup. Dan itulah dimana aku akhirnya merasa startup itu kan pace-nya kenceng banget kan, bener-bener kenceng, Senin sampai Minggu kadang, karena aku waktu itu jadi manajer cabang, dan aku waktu itu punya anak, akhirnya aku berpikir, kalau aku gini terus, where's my life gitu, kapan waktu aku sama anakku gitu. Akhirnya disitulah aku kebetulan menemukan sebuah lowongan kerja remote gitu, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk melamar dan akhirnya keterima. Dan akhirnya disitulah aku berkenalan dengan kerjaan remote dari Australia, dari US, kemudian dari UK juga dengan KBK. Ya, dan menurutku kerja remote itu sangat menyenangkan karena efektif dan efisien ya. Kita tidak perlu daripada 1 jam commute ke tempat satu ke tempat lain, kita 1 jam tuh bisa kerja kelar gitu. Jadi lebih efektif dan efisien. Dan kita bisa ada waktu buat ada waktu sama keluarga lebih, sehingga kita bisa lebih balance work and life-nya. Nah, berarti Mbak Ulfa nih unik karena terima gaji tuh dari dolar Australia, dolar Amerika, ya kan? Berbagai mata uang. Nah, tentu aja ketika lagi ngelamar kerja, itu rata-rata perusahaan luar negeri itu sudah menjembrengkan posisi, job description, dan range gaji pada saat mereka menuliskan lowongan kerja. Itu cukup standar kalau di negara barat. Sedangkan kalau di Indonesia, itu ngomongin gaji itu kayaknya pantang banget, sampai udah detik-detik mau tantangan kontrak tuh baru bahas gaji gitu. Kayaknya itulah, mungkin bukan stigma ya, tapi agak tabu kayaknya kalau ngomongin uang. Nah, ada nggak saran dari Mbak Ulfa nih, bagaimana mengubah mindset untuk, oke, ketika dari awal sebelum kita apply, pada saat kita baru nyari-nyari dan nyaring-nyaring siapa yang mau kita tuju, kita lamar, itu tuh apa sih yang harus ada di mental kita supaya, hey, aku tuh worth segini, jadi kalau aku ngeliat ada lowongan yang rate-nya di bawah itu, mendingan aku nggak usah apply. Itu mungkin untuk orang yang lebih junior dari aku. Coba tolong diajarin nih teman-temannya gimana cara riset mentalnya. Oke, mungkin kita perlu ukur sih, sejauh mana kita experience kita. Jadi tergantung teman-teman di level apa. Apakah teman-teman fresh graduate, atau teman-teman sudah pernah kerja, atau teman-teman sebetulnya udah pernah kerja sebelumnya, remote, maksudnya udah kerja di company, kemudian misalkan kena PHK kayak Anissa. Berarti di level awareness yang berbeda-beda, teman-teman bisa tahu. Mungkin ketika teman-teman masih fresh graduate nih, mungkin asalkan teman-teman bisa dapat experience, jadi gaji itu adalah salah satu faktor gitu. Tapi experience juga menjadi faktor yang bisa dipertimbangkan gitu. Misalkan teman-teman benar-benar belum ada experience, ya asalkan apa yang didapat teman-teman itu bisa memenuhi kebutuhan teman-teman, kebutuhan pokok, kemudian ke teman-teman buat your mental health juga, itu coba aja diterima. Tapi kalau misalkan di level senior atau teman-teman udah pernah kerja nih, mungkin teman-teman bisa lebih tahu range-nya, berarti kan udah lebih pengalaman daripada yang fresh graduate nih. Disitulah teman-teman bisa tahu, oh kira-kira aku mau naik di level segini dengan job description seperti ini gitu. Mungkin teman-teman bisa juga cek kalau misalkan kerja nih sebagai misalkan di luar sana UMR berarti kan sekian, atau mungkin pekerjaan lainnya, benchmark pekerjaan lainnya mungkin di swasta, mungkin di universitas, itu seberapa sih dosen, misalkan dosen selama 1 bulan. Nah teman-teman bisa juga ukur-ukur, mungkin tanya kira-kira kayak mungkin tanya teman-temannya dapat berapa gitu, walaupun mungkin agak tabu ya kisarannya. Atau kita bisa juga cari di lowongan kerja gitu, di loker-loker, oh kira-kira ini dengan role segini biasanya dapat seberapa gitu, untuk nantinya menentukan kira-kira mau minta berapa sih sebenarnya gitu. Nah mungkin yang paling susah adalah ini ya, agak khawatir untuk egonya, karena takutnya aduh nanti kalau aku nanti akhirnya nggak jadi diterima gimana gitu, kerjaan lain harus nyari lagi gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin kita bisa yang
kira-kira yang tengah-tengah. Jadi yang nggak tinggi banget atau yang nggak rendah banget gitu. Yang kira-kira kita mau untuk menerimanya gitu. Mungkin misalkan kita pengennya 1 bulan itu dapat 5 juta. Berarti targetnya 5 juta. Kita naikin sedikit, mungkin sekitar 7 juta. Akhirnya kita dapat 5 juta atau 6 juta misalkan. 6 juta berarti kan di tengah-tengahnya gitu. Jadi itu caranya untuk negosiasi. Sama lah kayak kita di pasar gitu. Kita pengennya dapat harga berapa, kita tembak agak sedikit lebih tinggi, nanti dapatnya sesuai kurang lebih sama keinginan kita. Yes, jadi itulah kenapa disebutnya job market, karena emang ya kayak pasar. Nah, tapi aku mau tanya juga sama Nisa, kamu pernah nggak sih kerja yang kalau dihitung-hitung itu sebenarnya malah di bawah UMR waktu kamu sebagai fresh graduate dulu ya? Atau ya tipis lah gitu. Mari kita ngomong angka nih sekarang. Oke, sebenarnya pernah. Jadi waktu itu gara-garanya kan aku mulai di radio pertama kali 6 tahun. Setelah itu aku vakum nih 3 tahun karena ngelahirin 2 kali gitu ya. Jadi vakumnya lama. Terus pada saat aku masuk radio lagi, dianggapnya aku mau mulai dari nol lagi. Itu loh. Jadi yang tadinya misalnya aku udah di sini gitu ya. Jadi aku harus turun setengahnya gitu. Karena dianggapnya aku mau mulai dari nol lagi. Tapi ya sudah, seperti yang tadi Ulfa bilang juga gitu ya. Udah lihat-lihat juga lah, memang gap 3 tahun itu untuk penyiar itu memang ternyata berpengaruh gitu ya. Tapi aku masuk di satu radio yang prestis. Jadi aku mencari di situnya. Oke lah, di sini gue nggak dapat yang terlalu kecil, tapi kan berarti dengan bawa nama radio ini, aku bisa dapat exposure untuk MC di luar sana, gitu kan. Jadi covernya subsidi silangnya dari pekerjaan yang di luarnya. Nah, tapi kalau menurut aku buat temen-temen yang selama ini ngerasa, aduh gaji gue tuh ternyata di bawah UMR gitu ya, atau selama ini gue pikir cukup, tapi ternyata begitu cek-cek ombak, oh ternyata nggak segitu ya harusnya gitu kan. Teman-teman kita di Amgen juga ada beberapa yang kayak gitu ya mereka ya, yang mereka punya kerjaan lain. Kalau misalnya kamu dengerin sambil jalan atau sambil nyetir, melipir. Karena aku mau kalian konsentrasi dengerin ini, karena ini topik yang sangat dekat di hati aku, karena aku tuh dua hal yang dari dulu aku selalu concern. Ketika orang concern sama lingkungan hidup, orang concern sama kesejahteraan binatang gitu ya, nggak ada yang salah dengan semua itu. Tapi concern aku ada 2 hal, hak asasi perempuan dan gimana caranya melewati garis kemiskinan. Karena harta itu di dunia ini tuh cukup sebenarnya untuk ngasih makan semua mulut. Tapi aku paling nggak terima di dunia ini masih ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi ada bilioner. Apa sih? Apa namanya? Pancasila kelima itu keadilan sosial ya kan? Nah, sedangkan namanya ada itu satu nih dari hati nurani. Yang kedua, ada juga dari yang namanya hukum. Udah ada yang namanya hukum. Kalau nggak ada yang namanya upah minimum kabupaten, upah minimum regional gitu ya. Namanya juga upah minimum. Itu udah ada undang-undang, teman-teman. Sama kayak kalau lampu merah, warnanya merah ya berhenti tuh hukum ya kan. Nah, ini kok bisa? Nah, ini sebetulnya menurut aku bisa jadi kayak yang Mbak Ulfa tadi bilang, kita antara temen aja suka nggak enakan buka-bukaan soal gaji. Ya kan? Nah, ini yang adalah menjadi senjatanya para pengusaha rakus, ya. Aku pengusaha, tapi alhamdulillah aku nggak rakus. Pengusaha rakus itu kan, orang-orang ini pada diem-diem aja kok, mereka nggak akan buka-bukaan gaji. Jadi, mari kita kibulin semuanya. Nah, itu ya, tolong yang lagi dengerin, itu udah deh. Your silence is what is feeding them, gitu ya. Jadi, kenapa apalagi makin kesini orang Indonesia udah makin kritis, which I love. Itu salah satunya yang aku minta, tolong sesama teman satu geng, teman satu kuliah, terutama teman satu kuliah ya, yang emang jelas-jelas apple to apple gitu, jurusannya sama, angkatannya sama gitu, kira-kira rankingnya sama. Itu buka-bukaan deh.
Mungkin sama-sama di jurusan broadcasting, ada yang kerja di radio, kerja di TV, agak beda standar gajinya. Tapi paling tidak, ini kalian sama-sama di industri yang serupa. Again, level junior, seniornya level serupa. Buka-bukaan aja. Nggak usah main rahasia-rahasiaan, nggak usah ngerasa nanti kamu flexing, atau nggak usah ngerasa minder. Justru kalau ternyata gaji kamu di bawah standar, itu adalah harusnya jadi pemicu kamu untuk marah. Marah yang terarah ya. Nanti kita akan bahas juga sama Ulfa sama Nisa gimana caranya untuk nego gaji, terutama kalau yang kamu dapatkan memang di bawah hak kamu. Ini minimum Hmm. banget deh. Nah, Hmm. kalau Nisa kan tadi alhamdulillahnya ada suplemen, ya kan? Ya. Arti memang kalau kamu kerjanya nggak cuma di satu kantor atau nggak di satu Mm-mm. perusahaan. Jadi bisa Mm-mm. lah dapat dari sambilan-sambilan lain. Tapi kan belum tentu semua orang Betul. bisa punya Betul. sambilan kerjaan sampingan. Nah, waktu Betul. itu waktu Nisa dengar cerita-cerita dari teman-teman soal gaji, terutama kalau sekarang deh Nisa udah lebih mature, eh, Mhm. aku tanya balik deh, Nisa tuh suka buka-bukaan gaji nggak sih sama teman-teman? Ah, jujur emang enggak juga, maksudnya bukan karena nggak mau gitu ya, tapi memang topik itu memang di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan pun juga bukan sesuatu yang mungkin itu ya kayak adat timurnya kita gitu ya, nggak enakan gitu kan, sungkan atau kayak mungkin kalau nanya dibilang kepo whatever gitu ya. Tapi kalau yang deket banget sih kita tahu nih, tahu sama tahu gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa aja biasanya kita nggak pernah bahas gitu, kecuali pada saat nantinya misalnya mereka mau nego gaji terus nanya saran sama aku nih harus gimana, ya berarti aku harus tanya dulu sekarang ini berapa gaji kamu kalau boleh tahu gitu, apakah udah sesuai standar kamu atau belum, kayak gitu sih Mbak. Oke, kalau Ulfa gimana? Apa namanya? Kamu pernah kerja di perusahaan lokal, pernah juga di perusahaan luar. Antara rekan kerja, apalagi kalau di startup ya, mungkin kalau di startup budayanya lebih mendekati ke budaya barat. Apakah transparansi gaji itu ada? Sebenarnya enggak sih, bahkan mungkin ketika aku di di kerja dengan bule juga, karena salah satu poinnya kan confidentiality kan. Ya, tapi jadi itu tidak dibicarakan karena memang karena udah sign NDA kan, confidential. Jadi tidak dibicarakan secara formal gitu. Tapi mungkin untuk yang di luar kantor, yang dekat ya, aku tanya dan aku kadang kalau misalkan dapat job baru, tanya pendapat mereka. Mereka tuh dapat kira-kira dengan level, misalkan level sama-sama internasional, kira-kira dengan job desk yang kurang lebih sama, ya kira-kira mereka dapat berapa, dan situ aku akhirnya offer jasa sekian untuk klien aku. Yes, jadi paling tidak ya, kalaupun kamu nggak kasih fotokopian slip gaji gitu ya, paling tidak pada saat kita ngobrol sama teman, karena sama lah, yang namanya keadilan itu baru akan bisa diperjuangkan kalau kita sesama rakyat ini tahu ada ketidakadilan apa gitu. Kalau semua orang, misalnya ada yang dapat makan siang gratis gitu ya, makanan bergizi gratis, tapi itu sakit perut, tapi nggak bilang-bilang gitu. Karena malu ntar dibilangnya kita yang perutnya sensitif katanya. Belum terbiasa minum susu katanya. Nah, tapi kan makin banyak orang yang kok aku begini, kok aku begini, kok aku begini. Oh, jangan-jangan ada pattern gitu. Nah, ini juga yang ya kalau di negara maju sekarang contohnya di New York State itu tidak boleh ada lagi perusahaan yang mengiklankan lowongan kerjaan kalau tidak ada indikasi gaji. Itu malah dilarang. Ya. Jadi kita tahu lah bahwa oke, memang Amerika itu banyak jeleknya, tapi untuk satu ini menurut aku itu patut dicontoh. Karena apa? Sebenarnya akan buang waktu bagi kedua belah pihak.
kalau kamu mengiklankan posisi tanpa share range gaji, terus yang apply nanti terkecoh gitu. Entah dia apply terlalu sedikit atau terlalu banyak, sama aja. Karena kadang-kadang namanya sama-sama account manager gitu ya. Tapi ya account manager di agency yang ukuran segini sama agency yang ukuran perusahaan besar isinya ada 100-200 orang, ya pasti beda gitu. Nah, itulah sebenarnya kalau menurut aku teman-teman nih, mulailah pada saat kita ngobrol, itu selain kita gosipin artis dan anggota TPR, mulailah kita saling terbuka untuk, dan bukan hanya soal gaji, termasuk juga soal unek-unek yang misalnya kita ada nggak srek dengan pasangan, atau kok orang tua gue ngomongnya gini ya, gue kerja freelance dibilangnya apa namanya nggak secure dan ini dan itu. Jadi dibahas aja sama teman-teman, ya dengerin podcast kayak gini, terus abis itu bahas sama teman. Nah, yang aku mau tanya, pertemanannya Mbak Ulfa nih, apakah kebanyakan mereka kerjanya normal? Terus apa pandangan mereka tentang kerjaan Mbak Ulfa yang kadang by project, kadang ini, kadang 2 kerjaan sekaligus gitu? Tergantung sih circle yang mana dulu. Karena biasanya kalau misalkan teman-teman yang dia lulusan kuliah luar negeri, kadang mereka udah terbiasa dengan sistem kerja remote, atau mereka jadi konsultan, yang mana it's normal buat mereka untuk orang seperti aku yang mungkin double job dengan international job. Tapi mungkin kalau di tetangga-tetangga, mungkin mereka kira aku ibu rumah tangga gitu ya. Jadi nggak kelihatan, ngapain sih nggak ikut arisan gitu kan. Ya alasannya sih ngomong anak gitu, padahal sebenarnya kerja. Ya sebenarnya kerja remote nggak normal. Dan aku bahkan untuk ke orang tua aku harus menjelaskan berkali-kali, dan mereka nggak paham juga. Jadi ya mereka taunya aku kerja di Australia dan di Amerika. Udah itu aja. Udah. Padahal badannya di Semarang. Bener. Membingungkan. Iya, ajaib ya. Badannya di Semarang, jiwanya separuh di Amerika, separuh di Australia. Sekarang sepertiga ada lagi di Inggris. Bener lagi. Bener. Ya kan, omnipresent gitu ya. Nah, kalau Nisa gimana? Dari dulu kan emang Nisa nggak pernah kerja kantoran 9 to 5, pakai blazer ke kantor, bawa folder gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sesama penyiar oke lah gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain di pertemanan lain atau mungkin keluarga, ada yang suka mempertanyakan nggak sih? Kalau dari keluarga alhamdulillah enggak gitu ya. Malah aku kadang-kadang aku yang kebingungan kalau acara keluarga gede gitu, om tante gitu nanya, kamu sekarang kerja di mana? Sebentar, di mananya nih, apain dulu nih ya, kantornya, posisi atau fisiknya ada di mana gitu kan, atau di kantor apa gitu. Kadang-kadang itu yang memulai kalimatnya gimana nih ya, bingungannya di situ. Tapi kalau dari pertemanan, kebetulan aku tuh bukan tipe orang yang punya pertemanan yang ada grup-grup gede-gede gitu, enggak. Jadi sahabatan aku tuh cuma bertiga. Nah, 2 orang ini memang mereka besar dari dunia corporate gitu, walaupun mereka di retail. Ya. Yang satu sih udah terbiasa dari dulu ngeliat aku kayak gini gitu kan. Yang satu lagi juga sebenarnya nggak ada masalah gitu, karena juga pemikirannya terbuka. Tapi memang buat mereka, ya mereka memang arahnya ke sana, mengejar karir di corporate gitu ya, dengan jenjang karir yang mereka mau lah seperti apa. Salah satu contohnya juga sahabat aku yang satu lagi, dia yang besar dari corporate juga, terus dia kena layoff beberapa kali gitu ya, tapi during the layoff time itu aku udah sempat bilang, lu coba deh cari-cari yang kerja remote gitu, karena posisinya dia juga udah oke, skillnya dia udah oke banget, pengalamannya juga banyak gitu kan, pasti untuk dapetin posisi dia yang remote tuh pasti ada, pasti banyak. Cuman somehow dari dianya mungkin mindsetnya juga kali ya, mindsetnya masih yang ya oke, gue mencoba mencari nih. Aku tuh bahkan dia ikut kelas virtual assistant aku gitu ya, untuk lihat-lihat gitu, cek-cek ombak gitu. Tapi kayaknya mindset apa nih? Kayaknya
arahnya dia belum ke sana gitu, karena mungkin di pemikiran dia tetap harus cari yang corporate dengan security-nya gitu kan, ada tunjangan, ada asuransi, ada benefit-benefit lainnya lah segala macam gitu loh. Jadi mungkin banyak orang yang juga mindsetnya sama seperti orang-orang yang mencari pekerjaan remote gitu ya. Mereka juga banyak yang menanyakan, nanti ini kerjanya kayak gimana sih kak? Apakah dapat tunjangan juga nggak sih? Gini-gini gitu ya. Jam kerjanya sama nggak sih 9 to 5 gitu. Jadi masih banyak yang belum terbuka, belum teredukasi bahwa oke, memang pekerjaan remote salah satu downside-nya adalah urusan asuransi, urusan kesehatan, dan tunjangan-tunjangan lainnya kita harus cover sendiri, gitu ya. Tapi lihat dong, the plus side-nya adalah you manage your own time, ya kan? Aku bahkan bisa mulai kerja jam 4 sore, jam 5 sore, gitu loh. Pagi-pagi ngurusin anak-anak sama tidur dulu, gitu kan. Kerja dulu baru sampai malam, yang penting kerjaanku beres, gitu. Nggak harus, terus mau cuti kapan aja, bisa. Mau perlu off kapan aja, perlu off yang dadakan tiba-tiba hari ini aku sakit kepala nih mau tiduran aja gitu, itu bisa, nggak mau kerja misalnya gitu. Jadi yang harus mungkin orang-orang juga pahami bahwa semua pekerjaan itu pasti ada plus and minusnya, ya kan. Tinggal sekarang kita berani taking risk apa enggak nih untuk bekerja remote, untuk pekerjaan yang mungkin kalau kerja remote dan jenjang karirnya bisa ada, bisa enggak, ya kan. Bisa terus nambah terus nih jenjangnya, atau ya lu di satu bidang aja tapi jadi spesialis yang makin ahli gitu. Paling dengan pinter-pinter di money managementnya aja, sama nego sama klien, ya kan. Pada saat itu klien baru lagi berani naikin harga apa enggak, berani menilai diri kita sendiri worth-nya tuh seberapa. Itu sih paling dari aku. Nah, aku mau sambil tanya nih, ini kan Nisa sama Ulfa sama-sama ibu bekerja, punya anak, punya tanggungan, ya kan? Tolong ajarin dong teman-teman, karena aku sendiri paling buruk dalam yang namanya money management. Ada duit beli lipstick. Itu doang, that's my money management. Tolong ajarin teman-teman yang lagi denger, kalau dulu kan budgeting itu ya udah terima gaji, let's say 10 juta, 2 juta buat bayar kontrakan, 2 juta buat belanja bulanan. Itu udah gampang ya, kayak oma-oma kita zaman dulu tuh masukin amplop, ya kan? Nah, gimana nih ceritanya kalau penghasilannya tiap bulan tidak pasti, ada naik, sekalinya heboh-heboh, sekalinya sedih ya sedih gitu. Kalau advice dari Mbak Ulfa gimana? Jujur aku juga masih belum teratur banget ya. Jadi ya yang ada Pas dulu. plus yang ada ya udah silahkan Anda datang dan pergi. Paling aku tangisi gitu kan. Ya, jadi ya mungkin beberapa ditabung ya, diinvestasikan. Kan sekarang kan udah ada kayak aplikasi buat investasi. Jadi ada goals apa aja, mungkin pengen beli rumah, karena sekarang masih ngontrak gitu. pengen buat dana anak sampai dana pensiun. Jadi paling diplot-plotin ke situ sih. Sisanya ya udahlah, let it go. Lewat. Kalau Nisa gimana? Waduh, apalagi dulu hidupnya sebagai freelancer bertahun-tahun ya. Jadi dulu tuh jelek banget gitu loh, money management itu jelek banget ya, bener kata Ulfa. Apalagi dulu awal umur 20-an itu ya hidupnya ya senang-senang aja, nggak ada tanggungan, nggak perlu mikir bayar kosan udah beres, bayar makan udah selesai gitu kan. Sisanya ya hura-hura gitu. Nggak nabung, nggak traveling, nggak apa, pokoknya belanja pergi sana sini gitu. Nah tapi begitu aku udah mulai ada pekerjaan yang bulanan yang settle, di situlah aku baru mulai bisa. Sebenarnya dari sebelum itu sih, dari sebelum itu dari masih freelancer, aku pernah ada satu masa aku mencatat semua pengeluaranku gitu ya, sekecil-kecilnya, sampai ke minimarket, sampai belanja jajanan apa gitu, batagor apa gitu, itu aku catat gitu. Karena memang dari situlah kita bisa tahu, oh ternyata dalam seminggu itu saya butuhnya berapa, dalam sebulan itu rata-rata berapa gitu. Dari situ aku bisa alokasiin, ternyata belanja anak-anak makan jajanan Indomaret seminggu tuh ternyata bisa habis segini ya gitu. Ternyata kalau nggak direm-rem tuh bahaya, ya kan. Jadi
pertama aku dari situ tuh udah mulai tahu, oke, ternyata seminggu segini, sebulan segini. Oke, nah begitu ada gaji udah langsung kan di cop 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 gitu. Ini buat yang buat mingguan diamanin dulu, yang buat belanja rumah amanin dulu gitu. Nanti baru sisanya buat yang lain-lain. Nah, begitu kembali freelancing lagi, nah itu yang memang agak rada pusing gitu ya. Begitu, oke, dapat proyek gede, tapi ngamanin sebulan ke depan dulu kali ya gitu. Kalau dulu tuh masih berusaha yang punya, ada nggak sih tahu aturan yang 70 50 30 20 ya kalau nggak salah ya, pokoknya adalah yang gitu ya, buat nabung sekian, buat yang pengeluaran hura-hura sekian. That never works for me. Somehow udah dicoba ya, udah ditabung, oke ini buat tabungan, tetep kepake kepake gitu. Mari kita tos dulu rame-rame berpelukan. Tapi paling enggak sekarang begitu udah mulai masuk 35 ke atas itu udah mulai mikir. Nah akhirnya aku berusaha, oke ya aku harus ada paling enggak asuransi, at least for me dulu gitu, untuk aku dulu. Jadi kalau aku kenapa-napa aku knock on wood, amit gitu ya, anak-anak aman paling enggak gitu untuk beberapa waktu. Terus habis itu aku udah mulai bisa misalkan untuk bayar yang perpanjang STNK, bayar kurban yang setahun sekali, tapi begitu mau bayar kok nggak ada ya duitnya, perasaan kemarin dapat duit gede kemana nih gitu. Yang mau bayar STNK bingung ya kan. Nah itu mulai tuh aku udah mulai bisa yang bulanan tuh ada auto debit gitu, auto debit sekian 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 selama berapa bulan, jadi pada saat bulannya harus bayar udah bisa, udah ada dananya gitu. Terus aku udah mulai bisa juga ngecakin, oke, misalkan kita punya tagihan-tagihan ya, kartu kredit lah, tagihan handphone misalnya, bayar listrik bukan cuma listrik rumah tapi listrik orang tua juga misalnya, terus bayar gaji ART. Nah itu tadinya kan aku mikir oke, semua harus diplotting di awal gitu ya, diatur semuanya harus ada dulu, padahal kalau misalkan freelance gimana kan belum tentu ada semua di awal ya kan. Berarti aku pecah nih per minggu. Oke, misalnya bayar kartu kredit jatuh temponya tanggal 10. Oh ya udah, berarti aku harus bayar di minggu pertama awal bulan. Nanti ada lagi misalnya jatuh temponya tanggal 20. Oh ya udah, berarti aku masih bisa bayar di minggu berikutnya. Kayak gitu. Gaji si bibi misalnya di akhir bulan. Ya udah, berarti dicicil nih, diambil dari uang mingguanku misalnya, kayak gitu-gitu deh. Jadi udah ada pengaturannya. Yang penting adalah teman-teman tahu dulu nih, dalam sebulan kalian mesti bayar apa aja, yang penting yang wajib, yang nggak bisa di skip gitu loh ya kan. Kalau aku soalnya prinsipnya gini, dulu tanteku selalu bilang jangan pernah tahan rezeki orang, apalagi kalau kita punya utang, bayarlah utangnya dulu gitu. Jadi buat aku orang-orang yang kerja sama aku itu harus aku kasih dulu haknya gitu, supaya mereka hidupnya lancar kan, pasti aku juga hidupnya lancar gitu insya Allah ya, amin gitu. Itu sih kalau Ya. tips dari aku. Ya, jadi apa namanya? Dulu aku kerja korporat, jadi malah aku tuh freelancing atau jadi pengusaha itu dibandingin dengan masa aku kerja di korporat tuh masih banyak kan masa aku kerja di korporat. Dan itu aku kasih tahu ya, mau kalau emang kitanya boros, gue maksudnya, itu mau dapat gaji pasti tiap bulan dengan jumlah yang sama, mau enggak, itu ujung-ujungnya sama, enggak ada tabungan juga. Tapi yang aku Loss. juga masuk mampir doang gitu di rekening. Kayaknya orang BCA-nya juga bingung. Hah? Kayaknya tadi ada yang lewat. Kok udah gone gitu. Tapi yang aku cukup bangga dengan diriku adalah, dan ini yang banyak orang, terutama orang di kota besar ya, yang kurang punya skill ini. Harus mampu berubah lifestyle. Meskipun kamu biasanya bintang 5 gitu ya, makan tuh kalau daging harus wagyu gitu. Pada saat rezeki lagi turun, apakah kamu mampu secara mental, secara emosional untuk downgrade sedikit? Ini yang banyak orang kota besar itu susah. Kenapa? Karena gengsi gede-gedean, ya kan?
Nah, gengsi itu teman-teman ya, nggak bisa dimakan, oke? Nggak bisa digadaikan juga gitu. Jadi sebenarnya gengsi itu adalah barang termahal yang paling nggak ada gunanya, oke? Apalagi zaman sosial media, kayaknya kalau nggak selfie beli kopi cantik gitu, kayaknya lo nggak gaul banget gitu. Nah itu hal yang buat aku puji Tuhan banget itu nggak ada di aku. Jadi aku udah pernah ngalamin eh, apa namanya, bukan hanya tinggal di hotel bintang 5, kayaknya waktu itu bintang 7 deh. Itu obat sakit kepala ya. Jadi kalau teman-teman tahu nih, contohnya deh, biar aku ngasih bukti aja nggak cuma ngomong. Teman-teman tahu di Dubai ada gedung tertinggi, salah satu tertinggi di dunia, Burj Al Khalifa. Waktu gedung itu baru dibuka, aku nginep di sana beberapa hari. Itu pun udah aku alamin gitu ya. Eh, tapi eh, zaman pandemi, aku ngantri untuk dapat sembako gratis. Itu juga pernah ngalamin. Malu nggak aku? Aku tutup muka pakai ya pakai masker iya sih namanya juga pandemi ya. Cuman aku menutup semua itu nggak dari teman-teman aku, nggak. Aku tetap selfie malah. Nih loh, aku dapat sembako gratis dari pemerintah buat keluarga yang kurang mampu. Udah pasti gitu. Kenapa? Karena waktu aku pindah ke Inggris, kondisinya itu aku dan suamiku sama-sama masih nganggur. Karena kan nggak ada orang yang hiring di tengah-tengah pandemi gitu. Bersyukur pemerintah Inggris menyediakan bantuan. Actually waktu itu yang aku antriin itu bahkan bukan dari pemerintah tapi dari sesama warga. Jadi misalnya mereka beli apel satu renteng tuh satu plastik isinya 10. Dua disumbangin gitu. Terus nanti kan jadinya ada food bank apel segunung gitu. Terus dibagi-bagiin. Nah, itu namanya kalau di sini bukan food bank, kalau yang dari komunitas itu namanya community pantry. Itu ketika aku lihat iklannya di Facebook, datang nih ke community pantry gitu. Aku sama sekali nggak ada urat malu, nggak ada gengsi untuk ya ke situ bawa kantong plastik kosong, ya kan? Dengan cuman dan anakku waktu itu yang paling bontot masih bayi, jadi aku bawa stroller juga, ngantri dan terima apel gratis, wortel, terus kadang ada Pampers gratis. Ya sedapatnya yang ada di pantry itu lagi ada sumbangan aja, sereal yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau orang yang udah pernah ngalamin jalannya itu di red carpet, lalu jalan ke antrian sembako gratis, itu kamu masih ada ngerasa, cih, nggak level dong gue terlihat ngantri sembako gratis. Nah, itu sebenarnya kalau kamu jadi freelancer, jadi remote worker, jadi pengusaha juga ya. BTW pengusaha itu bukan berarti semuanya punya private jet ya. Itu ada naik, ada turun. Hidup semua berputar gitu. Nah, tinggal yang kamu harus jauhkan itu adalah ego dan gengsi dan apa namanya kayak kesombongan ya kayaknya ya. Kayaknya kalau nerima bantuan dari orang tuh kayaknya gimana banget gitu. Enggak aku masih punya padahal kulkas kosong, tapi tas masih LV gitu ya. Nah itulah yang menurut aku teman-teman perlu adopsi adalah hidup itu ya sesuai dengan saat itu kantongnya berapa, ya saat itulah kamu naik turunin gitu. Memang kamu punya budget untuk jajan ini itu. Tapi aku yakin Ufa sama Nisa begitu misalnya lagi mepet itu akan tahu diri untuk misalnya teman-teman ngajak hangout nggak dulu deh gitu.
instead of oh hangout ya, yuk berangkat gitu. Tapi makin banyak utang, makin masukinnya ke kartu kredit atau yang tadinya buat tabungan sekolah anak, jadi dihabisin dulu deh buat jalan-jalan gitu. Nah itu yang pasti aku nasihatin buat teman-teman, nggak apa-apa kok. Dan kita juga sebagai teman, jangan juga ngeledekin teman kita yang lagi ngirit gitu. Jadi normalisasi kalau temennya ada yang lagi ngirit, jangan dibully, jangan ayo dong mumpung nih gitu. Sensitif lah dengan kondisi ekonomi dunia, bukan cuma di Indonesia, di sini di Inggris negara maju. Aku yakin Ulfa yang dulu kuliah di Inggris pun kaget bahwa di Inggris itu banyak tunawisma, ya, bule yang nggak punya rumah, tinggalnya di stasiun bus itu juga banyak. Jadi itulah nggak ada orang yang akan ngejudge kamu kalau kamu nggak ngopinya di kafe terkenal, tapi kamu ya bikin kopi ngaduk sendiri di rumah. Nothing bad is going to happen. Malah kamu tahan-tahan nggak ngopi di itu, malah ngantuk nanti nggak kerja. Ya kan? Nah, terakhirnya aku mau tanya, strategi ngomong untuk ke calon klien atau klien yang udah ada tapi kita mau minta bayaran lebih, kayak gimana sih? Mulai dari milih waktu yang tepat, milih kata-kata yang tepat, dan milih angka tembakan yang tepat. Gimana Mbak Ulfa? Sebenarnya fun fact ya teman-teman, aku barusan minggu lalu request naik gaji. Ya, jadi minggu lalu ya setelah akhirnya sebelumnya 2 minggu sebelumnya aku kayaknya diskusi sama Kak BK, Kak Nisa juga, kayaknya aku mau request buat naik gaji deh. Akhirnya aku mengumpulkan keberanian dan aku menemukan timing yang tepat nih. Oh ini kayaknya kerjaanku udah kelar. Maksudnya kita kan sebelum kita meminta hak, kita harus melakukan tanggung jawab dulu kan. Jadi kerjaanku udah kelar, maksudnya jadi timingnya nggak pas lagi sibuk-sibuknya kerja, misalkan lagi ribet kerja, kita kirimin email minta gaji naik kan. Jadi timingnya perlu pas dan strukturnya juga perlu kuat gitu. Jadi coba cek apa yang bisa teman-teman sampaikan misalkan ke klien atau untuk di perusahaan sekarang untuk naik gaji. Coba cek kira-kira selama ini kontribusi apa sih yang sudah teman-teman kasih gitu. Kemudian kira-kira kalau dilihat dari situasi yang ada sekarang, mungkin apakah ada job yang berbeda, job scope yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda, ataukah ada adding roles yang tadinya mungkin kerjaannya misalkan handle sosial media. Oh kok sekarang nggak cuma handle sosial media aja, tapi sekarang aku handle misalkan program misalkan. Nah, berarti kan harusnya ada perubahan yang terjadi gitu seiring job scope-nya. Dan mungkin timingnya juga biasanya kalau di company Indonesia kan setiap 1 tahun naik gitu. Nah, company lain juga bisa jadi setiap tahun naik gitu. Kita bisa sampaikan bahwa apakah di tahun ini memang ada kenaikan. Biasanya kalau di Indonesia itu kita ada kenaikan berdasarkan role-nya, berdasarkan job scope-nya, kemudian kasih rasional lainnya, alasan lainnya. Misalkan kondisi saat ini, dengan kondisi saat ini mungkin dengan inflasi seperti apa dari data, kemudian dari kesehatan juga coverage-nya, kemudian mungkin apakah ada additional need, misalkan teman-teman ternyata untuk bisa fokus nih butuh co-working space gitu, butuh co-working space karena aku full time kan di perusahaan yang di Australia. Berarti itu adalah additional cost yang mungkin mereka itu karena nggak aku komunikasiin, mereka tuh nggak tahu gitu. Tapi ketika aku mengkomunikasikannya, berarti memang ini make sense nih gitu. Kemudian kita juga sampaikan apa sih kontribusi lainnya, kontribusi yang lebih besar yang kita bisa kasih selain dari apa yang kita udah kerjakan sekarang. Misalkan yang tadinya aku di program, kemudian aku di kedepannya aku bisa bantu untuk forecasting kira-kira partner siapa yang bisa aku handle, kemudian program apa yang bisa expand dari sini, sehingga orang itu ketika melihat email kita atau melihat WhatsApp kita itu bisa merasa bahwa ini orang ini well research, kemudian alasannya juga masuk akal dan aku butuh dia gitu, dan dia punya value yang lebih untuk company gitu. Kalau Nisa gimana? Aku setuju sih sama yang dia bilang. Ya, Yang dia bilang apalagi sama kita kan Mbak Ulfa.
sorry, Nisa kan selama ini selain ada kerjaan yang rutin gitu ya, freelance tapi rutin, tapi Nisa juga sering ada project. Nah, dan tiap project kan kliennya beda-beda banget nih, Ya, scope-nya ya. beda-beda banget. Nah, berarti kan dalam sebulan kayaknya Nisa negosiasi tuh bisa berkali-kali gitu ya. Jadi kayaknya otot negosiasinya udah udah sangat ini ya. Boleh share nggak dari segi mentalnya dulu nih? Karena itu sih Oke, sebenarnya kuncinya. ya. Matematikanya tuh gampang, ya kan? Mentalnya ini loh untuk berani minta. Oke, mungkin mindset yang pertama kali adalah rezeki itu nggak kemana. Itu sih kalau aku. Jadi kalau misalkan memang ternyata kita udah nego tapi ternyata mereka nggak kasih, oh ya udah, berarti memang belum rezeki gitu. Jangan sampai jadinya kita juga ngomong kerjaan yang sebenarnya itu di bawah rate kita atau kita jadi harus kerja mati-matian hanya demi sedikit gitu. Bukan berarti nggak boleh juga kalau misalkan saat itu lagi BU lagi butuh uang ya udah sikat gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata skopnya itu terlalu besar untuk angka yang sekian ya dan itu nggak masuk di kita ya udah berarti memang mungkin itu rezekinya orang lain gitu kan. Jadi mungkin mindsetnya itu dulu, pertama rezeki nggak kemana. Kedua, um, kalau setiap susahnya gini ya, kalau untuk yang per project itu negosiasinya juga harus lihat juga nih si calon kliennya ini seperti apa sih skop kerjaannya, skop terus juga dia ini apakah dia adalah apa namanya ya kayak semacam third party-nya yang di-hire oleh kliennya gitu kan, kayak misalkan IO-nya atau agensinya gitu. Kecuali kalau dari brandnya langsung yang hire aku ya berarti they have the amount gitu, they have the capital. Tapi kalau dari pihak yang kedua atau pihak ketiga ini biasanya mereka juga udah harus bagi-bagi lagi gitu. Nah baiknya mungkin ada juga masa-masa yang aku harus tanya dulu, oke, dari kalian proposnya berapa gitu. Dan dari situ baru aku lihat. Jadi kadang gini, misalkan aku udah tembak angka duluan, oh ternyata tuh jauh banget dari ini mereka gitu ya. Jadi biasanya ada juga yang aku tanya duluan, mereka berapa proposnya. Baru dari situ aku nego. Tahu misalnya mereka proposnya berapa, terus minta skop pekerjaannya 10 gitu ya. Terus aku mau naik, mereka nggak bisa angkanya nyampe segitu. Ya udah, berarti aku bilang ya udah angka segitu, tapi skopnya jadi 8 ya. Aku skopnya jadi 7. Jadi ada give or take-nya gitu ya. Mostly sih alhamdulillah negosiasinya semua berjalan dengan lancar gitu ya. Kecuali ya emang benar-benar ya udah budgetnya kecil banget mbak, ya udah maaf gitu. Tapi kalau misalkan ini yang tadi yang project gitu ya. Tapi kalau kita kerja di satu company mungkin harus dilihat juga scope dari company itu sendiri dulu. Kalau startup itu udah pasti kan belum stabil, apalagi yang di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun gitu ya. Kita harus lihat-lihat dulu, jangan sampai pada saat mereka lagi lainnya lagi sedikit, lagi seret, terus tiba-tiba kita mintanya gaji gitu. Dari mana juga duitnya ya kan, nggak bakalan dikasih juga gitu. Terus kalaupun misalkan kita mau naik, tadi Mbak Alfa juga udah bilang riset dulu, cari tahu dulu barnya tuh seberapa. Itu harusnya kita tuh di level ini tuh seberapa sih, di luar tuh barometernya semana. Terus kita coba cari angka di atas itu dan kita pikirin juga kita siap terimanya di angka seberapa. Dan kalau misalkan nggak dikasih, lalu apa? Next step kita apa? Ya, mungkin ada juga kan yang gengsi, tapi nanti kalau nggak dikasih gengsi dong, gue masih terus tetap kerja di situ gitu kan. Ya kalau selama ini sebenarnya masih nyaman, ya kenapa enggak gitu. Tapi lihat juga skop kerjaannya. Apakah sebenarnya kampungnya itu nyaman, tapi lo kerjaannya besar banget gitu ya, yang harusnya angkanya lebih. Nah berarti kita negonya di situ. Oke, nggak naik gaji nggak apa-apa, tapi lotnya kurangin ya, misalnya gitu. Kalau ternyata nggak dikasih juga nih, gaji yang nggak dikasih, lotnya juga nggak dikurangin, ya kan tinggal balik ke kalian aja gitu, seberapa butuhnya kalian income dari company itu. Apakah kalian masih bisa cari tambahan di tempat lain, atau kalian udah mulai cari-cari safety net juga, cari-cari kerjaan lain. Dan sekali lagi, pokoknya rezeki itu nggak kemana, tapi mental health kita, terus waktu kita gitu ya, jangan sampai tiba-tiba your 20s, your 30s habis cuma buat kerja, tapi kita nggak punya kehidupan lain gitu, nggak bersosialisasi, keluarga juga jarang waktunya gitu ya, nggak ngurusin diri sendiri. Jadi
yang mesti dilihat itu apakah kita masih tetap punya waktu untuk diri kita sendiri. Oke, sip. Kayaknya hari ini kita banyak banget dapat wejangan, dapat perspektif lain juga dari yang namanya ya kalau aku selalu bilang mindset work, retire, and die gitu. Kayaknya tuh very sad, very depressing gitu ya work, retire, and die. Harus ada livingnya juga, ya kan? Harus ada joy-nya juga, dan harus ada amalnya juga. Itu yang nggak boleh lupa. Nah, meskipun kita dalam keadaan apapun lah, tapi kalau di mindset itu yang namanya living joyful and charitable life, itu ya seperti yang Nisa bilang, rezeki itu yang akan jadi milik kita pasti akan nyampe kok, nggak akan salah alamat, ya. Amin. Amin ya kenceng gitu. Nah, ngomong-ngomong mengais rezeki gitu ya, aku mau ngundang teman-teman kalau pengen ikutan komunitas Upleading Women Academy, yuk aku invite kalian cek aja di IG atau TikTok aku @RebeccaLepard, ada infonya semua di bioku. Karena apa? Pembicaraan seperti inilah yang ada di komunitas Upgrading Women Academy. Karena kita mau perempuan Indonesia itu matanya terbuka, dompetnya juga terbuka untuk menerima rezeki. Dan Betul. Mbak Beka, nambahin dikit. Tadi ngomongin soal dompet, aku jadi ingat masalah yang tadi lifestyle gitu ya. Apalagi sekarang udah banyak banget pinjol sama pay later. Itu yang paling bener-bener bikin menjerat anak-anak yes, zaman sekarang gitu ya. Karena kayaknya udah gampang, nanti ada gaji tinggal bayar tuh pay letternya. Padahal jangan begitu. Tandanya kan di luar kemampuan kita. Tolong. yes, itulah namanya seperti kata pepatah Indonesia ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Sampai sekarang aku nggak tahu pasak itu apaan. Tapi ya kira-kira intinya ya itu, hidup tuh harus bisa menyesuaikan kemampuan kamu. Kalau kamu emang Yes. gak mampu, gak usah pakai acara nyicil ngutang. Beneran deh, kamu gak ganti mobil tiap 2 tahun, gak apa-apa kok. Percaya deh, tetap akan nyampe di tempat tujuan. Nah, untuk itu, makanya kalau teman-teman pengen, kayaknya aku butuh nih circle pertemanan yang sehat, yang majuin mindset aku, yang nyembuhin trauma-trauma aku. Yuk, mari kita kelilingi diri kita dengan sesama perempuan hebat, perempuan yang nggak mau diem aja, perempuan yang kalau ngelihat ada ketidakadilan bersuara. Jadi makin kita dikelilingi oleh pertemanan yang sehat, ya insya Allah kitanya juga makin sehat. Oke, sampai sini dulu Career Sisterhood. Simak untuk episode selanjutnya. Masih bersama aku, Rebecca Lepard. Bye!